Berikut akan kami sajikan prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan bidang bahasa Indonesia. Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 1. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Kalimat manakah yang berpola sama dengan kalimat di atas? A. Paman bercukur menggunakan pisau cukur. B. Burung-burung bersahutan di pagi hari. C. Anak-anak bermain dengan gembira di lapangan. D. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. E. Para petani menanam padi di pagi hari. Jawabannya adalah E. Para petani menanam padi di pagi hari. 2. Bu Nanda membelajarkan kompetensi dasar memerankan fabel. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan langkah berikut. 1. Membaca fabel. 2. Mendiskusikan garis besar isi cerita. 3. Mendiskusikan ciri dan struktur fabel. 4. Membagi peran tiap-tiap siswa. 5. Mempresentasikan cara memerankan fabel yang baik. 6. Memerankan fabel secara kelompok. 7. Saling mengomentari penampilan. Langkah yang tidak sesuai untuk mencapai kompetensi tersebut adalah A. 3 dan 5, B. 3 dan 7, C. 3 dan 4, D. 3 dan 6, E. 2 dan 6. Jawabannya adalah A. 3 dan 5. 3. Pak Edo adalah guru bahasa Indonesia yang sedang merencanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Materi yang sesuai untuk KD tersebut adalah A. Penentuan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. B. Langkah menulis teks laporan hasil observasi secara utuh makna kata dan istilah pada teks laporan hasil observasi. C. Uraian struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. D. Langkah menulis kerangka teks laporan hasil observasi. Jawabannya adalah A. Penentuan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. 4. Pak Danu melaksanakan kegiatan inti pembelajaran menulis teks berita dengan kegiatan berikut. 1. Bertanya jawab tentang berita dalam kehidupan. 2. Ramu pendapat tentang tujuan pengarang menulis berita. 3. Membaca beragam contoh-contoh berita. 4. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan berita. 5. Membimbing siswa menulis berita. 6. Meminta siswa menulis berita secara mandiri. Dalam pembelajarannya Bu Dina menerapkan pendekatan A. Kontekstual, B. Berbasis masalah, C. Berbasis teks, D. Berbasis lingkungan, E. Berbasis proyek. Jawabannya adalah C. Berbasis teks. 5. Berikut langkah kegiatan pembelajaran pada KD menyajikan puisi rakyat yang dilakukan seorang guru bahasa Indonesia. 1. Menugaskan siswa membuat puisi rakyat secara mandiri. 2. Mendiskusikan isi puisi rakyat yang dibaca. 3. Membimbing siswa memilih ide puisi rakyat. 4. Mendiskusikan ciri dan bahasa dalam puisi rakyat. 5. Mempresentasikan pantun yang telah dibuat siswa. 6. Menyajikan musikalisasi pantun dan syair. 7. Saling mengomentari karya teman. Langkah yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 4, C. 4 dan 5, D. 2 dan 3, E. 6 dan 7. Jawabannya adalah A. 2 dan 4. 6. Pohon kelapa Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia.
Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Manakah rangkuman teks di atas yang paling tepat? A. Pohon kelapa Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. B. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. C. Pohon kelapa Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter dan diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia. D. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. E. Pohon kelapa Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia. Jawabannya adalah E. Pohon kelapa Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia. 7. Seonggok jagung. Karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar takkan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, menjadi sekrup-sekrup di Slumberger, Freeport, dan sebagainya, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar teknik kedokteran, filsafat, sastra, atau apa saja? Ketika ia pulang ke rumahnya, lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Simpulan isi puisi di atas adalah: A. Sekolah tinggi seharusnya mendekatkan para siswanya dengan lingkungan hidupnya. B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Orang yang sekolah tinggi tetapi tidak berilmu, hidupnya akan sia-sia. D. Sekolah harus menyiapkan lulusan yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat. E. Orang yang bersekolah tinggi namun sombong hanya akan menjadi benalu. Jawabannya adalah B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 8. Pada kalimat manakah terdapat penggunaan tanda baca yang salah? A. Ayahnya bukan pegawai bank, melainkan manajer di salah satu perusahaan swasta. B. Aku hanya membawa beberapa alat tulis, tas, dan buku-buku. C. Anita tidak mau kuliah lagi karena diejek oleh teman-temannya. D. Tahukah kau dari mana suara teriakan tolong barusan? E. Dia sangat pandai bergaul di kampus tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Jawabannya adalah C. Anita tidak mau kuliah lagi karena diejek oleh teman-temannya. 9. Gajah memiliki belalai panjang, yang merupakan modifikasi dari bibir bagian atas dan hidung. Telinganya besar dan melebar. Gajah jantan memiliki sepasang gading yang memanjang ke depan, sedangkan gajah betina pada umumnya tidak memiliki gading.
Kulitnya tidak banyak ditumbuhi oleh rambut. Warna kulitnya abu-abu atau hitam. Gajah hidup berkelompok yang dipimpin oleh gajah betina paling tua, jumlah kelompok 10-30 ekor. Mereka hidup berpindah, migrasi dari tempat satu ke tempat lainnya untuk melakukan kegiatan mencari sumber pakan dan kawin. Gajah merupakan jenis mamalia besar yang mudah beradaptasi dengan kehidupan manusia sehingga dapat kita jumpai gajah sebagai pekerja di penebangan perkebunan. Paragraf di atas berisi deskripsi. A. Sugestif. B. Ekspositoris. C. Subjektif. D. Teknis. E. Objektif. Jawabannya adalah E. Objektif. 10. Banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam pengertian sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni manusia akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Suatu daerah disebut banjir jika air dalam jumlah banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Secara hidrologis, ada dua definisi tentang banjir, yakni setiap aliran air yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap kondisi permukaan, level air yang melebihi batas normal. Kutipan teks eksplanasi di atas berisi: A. Penyampaian fakta tentang banjir. B. Pemaparan dampak banjir. C. Pernyataan umum tentang banjir. D. Interpretasi tentang konsep banjir. E. Penjelasan penyebab banjir. Jawabannya adalah C. Pernyataan umum tentang banjir. 11. Ketika ikan yang paling tua mendengar ini, dia gelisah. Dia memanggil ikan-ikan yang lain dan berkata, "Apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu? Kita harus meninggalkan kolam ini. Nelayan itu akan kembali besok dan membunuh kita semua." Ikan kedua setuju. "Kamu benar," dia berkata. "Kita harus meninggalkan kolam ini." Tetapi ikan yang paling muda tertawa. "Kamu cemas tanpa ada alasan," dia berkata. "Kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita, dan tidak ada nelayan yang datang ke sini. Kenapa harus orang-orang itu kembali? Saya tidak akan pergi kemana-mana, keberuntunganku akan menyelamatkanku." Ditinjau dari strukturnya, kutipan fabel di atas merupakan bagian A. Resolusi. B. Komplikasi. C. Orientasi. D. Isi cerita. E. Koda. Jawabannya adalah B. Komplikasi. 12. 1. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. 2. Selama 6 bulan banyak sawah gagal panen di desa kami. 3. Hujan tidak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. 4. Menurut BMKG tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. 5. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa karena terjadi selama 7 bulan. 6. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Kalimat yang tidak mendukung argumen adalah kalimat A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. E. 2. Jawabannya adalah E. 2. 13. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Masyarakat disyaratkan untuk mendaftarkan diri atau melakukan konfirmasi ke pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2. Pentas budaya ini dapat dihadiri oleh masyarakat umum tanpa dikenakan biaya alias gratis. 3. Meski gratis, tetapi ada syaratnya. 4. Pentas budaya bertema bahari yang akan digelar di Silang Timur Monumen Nasional. 5. Acara itu digelar pada hari Minggu mulai pukul 17.30 sampai 23.30 WIB.
Jika dikembangkan menjadi teks berita dengan judul Pentas Budaya Bahari digelar di Monas, urutan kalimat yang tepat adalah A. 2, 4, 5, 1, 3 B. 4, 2, 5, 1, 3 C. 4, 5, 2, 3, 1 D. 2, 4, 5, 3, 1 E. 4, 2, 5, 3, 1 Jawabannya adalah C. 4, 5, 2, 3, 1 14. Terjadinya rumah kaca merupakan salah satu contoh judul teks eksplanasi. Deret penjelas manakah yang tidak sesuai dengan teks eksplanasi tentang terjadinya efek rumah kaca? A. Rangkaian kejadian terbentuknya efek rumah kaca. B. Pengertian efek rumah kaca. C. Penyebab rumah kaca dapat dipilah menjadi dua. D. Rumah kaca disebabkan oleh beberapa faktor. E. Awal terjadinya efek rumah kaca. Jawabannya adalah B. Pengertian efek rumah kaca. 15. Seorang guru bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kalimat terdiri atas modalitas dan proposisi. Modalitas adalah aliran linguistik yang digunakan guru tersebut adalah aliran A. Preskriptif B. Transformasi C. Structural D. Fungsional E. Deskriptif. Jawabannya adalah B. Transformasi. Terima kasih telah menyaksikan video prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.